Pernah kebayang nggak sih gimana satu kebiasaan kecil aja yang kelihatannya sepele ternyata bisa membawa perubahan yang luar biasa besar? Nah, hari ini kita bakal bongkar jawabannya lewat kisah Gelombang Rambut Aruka. Oke, kita langsung aja ya kenalan sama tokoh utama kita. Namanya Aruka. Dia ini naga kecil dari kerajaan Sroja. Ceritanya, dijamin bakal bikin kamu sedikit kaget. Jadi, ini dia Aruka. Kelihatannya sih imut ya, naga warna pink gitu. Tapi jangan salah, penampilannya itu agak berantakan. Kukunya panjang, bajunya kusut, dan sifatnya pun ya 11-12 lah, gampang marah dan sedikit ceroboh. Tapi, ada satu hal yang paling istimewa dari Aruka. Apa itu? Rambutnya, panjang, indah, dan bergelombang. Harusnya sih ini jadi mahkota kebanggaannya ya kan? Nah, sayangnya ada masalah kecil. Aruka ini paling nggak suka mandi, apalagi keramas. Jadi bisa ditebak, rambutnya yang seharusnya indah itu malah jadi kusut dan acak-acakan. Jadi bayangin aja kombinasi penampilan yang kurang terawat plus sifatnya yang pemarah. Apalagi kalau lagi marah, mukanya itu langsung merah padam. Nggak heran deh kalau temen-temennya jadi agak takut sama dia. Sedih ya? Oke, kita lanjut. Dari sini, semua kebiasaan Aruka itu akan membawanya ke satu hari yang sangat penting di kerajaan Sroja. Suatu hari, ada pengumuman heboh di seluruh kerajaan. Bakal ada pesta raya besar-besaran di tepi sungai. Semua diundang. Wah, Aruka jelas seneng banget dong. Dia udah ngebayangin betapa serunya pesta itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung terbang dengan gembira menuju lokasi pesta. Tapi, sesampainya di sana, ternyata semua nggak berjalan seperti yang Aruka bayangkan. Jauh dari bayangannya. Coba bayangin deh, begitu Aruka mendarat di pesta, suasana langsung hening. Musik berhenti. Orang-orang yang lagi ketawa langsung diem. Semua mata tertuju ke dia dengan tatapan kaget. Dan tiba-tiba, semuanya jadi kacau balau. Orang-orang mulai teriak, lari tunggang langgang, seolah-olah mereka baru aja lihat monster. Loh, kenapa ini? Ada apa sebenarnya? Aruka jelas bingung dan hatinya hancur banget. Pestanya berantakan dan yang paling parah, dia sama sekali nggak ngerti kenapa semua orang lari ketakutan. Akhirnya dia cuma bisa menangis. Untungnya nih ada dua temennya, Reo dan Mara, yang nggak ikut lari. Mereka nyamperin Aruka dan dengan lembut bilang, "Aruka, coba deh lihat bayangan kamu di air sungai." Waktu Aruka menatap pantulan dirinya di sungai, dia kaget setengah mati. Dia lihat rambut yang super kusut, baju yang berantakan, dan matanya yang merah menyala karena marah dan sedih. Dia sadar yang dilihatnya bukan lagi dirinya, tapi sosok seram yang ditakuti semua orang. Momen di tepi sungai itu benar-benar jadi titik baliknya. Untuk pertama kalinya, Aruka melihat dirinya dari sudut pandang orang lain, dan dia tahu sudah saatnya untuk berubah. Dan dia mulai dengan janji yang sederhana banget pada dirinya sendiri. Nggak muluk-muluk, cuma 3 hal. Rajin mandi, nggak lupa sikat gigi, dan yang terpenting, menyisir rambutnya yang indah itu sampai rapi. Terus apa yang terjadi setelah Aruka memegang teguh janjinya ini? Yuk kita lihat. Hasilnya luar biasa banget. Aruka yang tadinya kusut, berantakan, dan kelihatan seram, sekarang berubah total. Dia jadi naga yang rapi, wangi, dan manis. Tentu aja seluruh kerajaan notice perubahan ini. Nggak ada lagi teriakan ketakutan. Sekarang, kemanapun Aruka pergi, dia disambut dengan senyuman. Rambutnya yang dulu bikin takut, sekarang jadi gelombang menawan yang dikagumi semua orang. Dan yang paling membahagiakan, Aruka yang baru ini nggak pernah merasa sendirian lagi. Dia sekarang dikelilingi oleh banyak sekali teman, lebih banyak dari yang pernah dia bayangkan. Nah, cerita Aruka ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Perubahan kecil apa ya yang bisa kita lakukan hari ini yang mungkin bisa membawa kebahagiaan besar di kemudian hari? Karena ya, kadang-kadang tindakan merawat diri yang paling simpel sekalipun bisa mengubah segalanya.